Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku
sepanjang hidupku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Yang berjudul Hukum Taurat apakah masih berlaku? Ya. Judulnya adalah kalimat tanya Bapak Ibu. Hukum Taurat apakah masih berlaku? Ya. Apa judulnya Bapak Ibu? Hukum Taurat apakah masih berlaku? Ya. Ya Bapak Ibu. Nah, bagi bangsa Israel, hukum Taurat itu punya banyak arti, banyak fungsi. Ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai hukum kebenaran. Yang kedua sebagai hukum seremoni. Yang ketiga sebagai hukum sipil. Apa itu Pak ketiga hukum ini? Pertama, sebagai hukum kebenaran untuk menentukan apakah bangsa Israel melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, ataupun melakukan dosa. Jadi lewat hukum Taurat, bangsa Israel tahu perbuatannya itu baik atau benar atau kok salah gitu Bapak, atau dosa gitu. Ya, seperti contohnya hukum Taurat ada melarang jangan mencuri. Jadi mencuri itu adalah kalau dilakukan itu adalah dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu satu. Jadi hukum kebenaran. Yang kedua, hukum seremoni. Seremoni artinya apa? Hukum Taurat menjadi panduan orang Israel melakukan liturgi atau upacara keagamaan atau upacara hari besar. Jadi gitu Bapak Ibu. Itu hukum yang kedua, seremoni. Yang ketiga, hukum Taurat itu adalah hukum sipil. Maksudnya apa hukum sipil? Iya, pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa teokrasi. Artinya pemerintahan dipimpin oleh Tuhan. Teo itu dari Theos, Tuhan. Kreasi itu pemerintahan Bapak Ibu. Kalau kita hari ini demokrasi, dipimpin oleh rakyat. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi hukum Taurat itu tiga bagi bangsa Israel. Satu, hukum kebenaran untuk menentukan benar atau salah. Yang kedua, hukum seremoni untuk mengatur upacara-upacara keagamaan ataupun hari besar. Yang ketiga adalah hukum sipil untuk mengatur kehidupan bernegara, berbangsa. Ya Bapak Ibu. Nah, bagi bangsa Israel demikian ada tiga hukum. Tapi bagi orang Kristen, apakah masih berlaku? Ya, ternyata tidak. Tidak. Walaupun tidak berlaku lagi ketiga hukum ini, tapi tetap dilakukan oleh orang Kristen. Jadi, dilarang membunuh, itu juga tetap berlaku bagi orang Kristen. Dilarang mencuri juga tetap berlaku bagi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Iya, ya. Tapi fungsinya bukan lagi seperti bagi bangsa Israel. Ya, justru kalau dilakukan oleh bangsa Israel, dilakukan oleh orang Kristen, justru hidup kita menjadi terkutuk. Loh, kok bisa Pak melakukan hukum Taurat justru terkutuk? Iya, karena hukum Taurat itu nggak boleh dilakukan ya sebagian-sebagian, nggak boleh kita lakukan hampir semua, gagal satu nggak bisa, gagal satu gagal semua. Itu dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10. Gagal satu dianggap gagal semua. Maksudnya apa Pak? Misalkan saudara gagal, saudara mencuri, maka saudara juga dianggap membunuh, saudara juga dianggap berdosa, berzina dan seterusnya. Jadi gagal satu gagal semua gitu Bapak Ibu. Kan gawat kan? Iya, makanya orang nggak bisa melakukan hukum Taurat. Karena nggak bisa setia untuk semuanya, maka hukum Taurat justru mendatangkan itu dikatakan ayat Galatia. Coba kita buka Galatia 3 ayat 10. Jadi justru kita melakukan hukum Taurat justru mendatangkan kutuk. Karena hukum Taurat tidak boleh dilakukan sebagian-sebagian. Harus dilakukan seluruhnya. Itulah yang membuat susah manusia melakukan hukum Taurat. Ya, coba kita lihat Galatia 3 ayat 10. Sudah di sana? Nah, saya bacakan ya. Oh, sekarang di depan sudah bisa dibaca. Kemarin ada tanda
anniversary ketutupan. Ya, sekarang ketutupan sudah bisa kebaca. Saya bacakan Galatia 3:10. Karena semua orang Bapak Ibu, jadi tanpa terkecuali ya, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat tuh berada di bawah kutuk. Wow. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu harus dilakukan segalanya, nggak boleh gagal, nggak boleh nggak setia, harus komplit. Dan karena itulah hukum Taurat itu susah dilakukan. Pak, makna hidup dalam hukum Taurat, makna melakukan hukum Taurat itu apa sih Pak? Makna pekerjaan hukum Taurat itu apa sih Pak? Itulah ketika orang dituntut mengandalkan perbuatan baik. Ya karena itulah orang Kristen nggak bisa hidup mengandalkan perbuatan baik kita, nggak bisa. Seorang nggak bisa berkata kepada Allah, Tuhan, aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, maka aku menjadi benar di hadapan-Mu. Nggak bisa. Kalau tetangga sebelah bisa, Bapak Ibu, bisa. Makanya kalau mereka mati, imam mereka akan berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan. Kalau orang Kristen mati, nggak pernah pendeta berkata, diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatan kita. Nggak ada, Bapak Ibu. Yesusnya bisa dipecat itu. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini bisa benar karena kita mengimani, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan itu dikatakan juga di dalam Galatia 3 ayat 11. Coba kita baca deh Galatia 3:11. Nih saya bacakan ya. Galatia 3:11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan ya di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau iman artinya apa? Bukan mengandalkan perbuatan saudara, tapi mengandalkan perbuatan Yesus. Kita percaya kepada Yesus, karya salibnya, disitulah kita benar. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita benar bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kok bisa gitu Pak? Iya, karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Bagi kita hari ini cukup percaya, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Maksudnya gimana sih Pak? Kok bisa kita imani saja kita dianggap benar? Nih, saya seringkali memberikan contohnya ini. Ya, contohnya, misalkan saudara makan di restoran. Saudara kan harus bayar kan? Ya harus bayar dong. Kalau nggak benjol sama satpam, saudara. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya kan harus bayar kan? Tapi ada kondisi, saudara nggak perlu bayar setelah selesai makan. Kalau di restoran itu ada orang yang kenal saudara, ternyata dia makan di sini juga, dia juga selesai makan. Lalu dia datang ke kasir, lalu dia berkata, saya bayar makanan saya Pak Kasir, saya juga membayar itu orang yang duduk di pojok yang datang itu, gitu. Saya kenal dia, saya bayarin makanan dia. Ya, lalu kemudian dia buru-buru pergi, rupanya ada urusan. Dia nggak sempat ngomong kepada saudara bahwa makanan saudara telah dia bayar. Lalu kemudian giliran saudara selesai makan, lalu datang ke kasir akan membayar. Lalu Pak Kasir itu berkata, Pak, tadi Bapak punya teman, duluan selesai makan, sudah bayar makanannya, dan membayar makanan Bapak juga. Lalu ada dua sikap saudara. Percaya kepada ucapan kasir, atau tidak percaya. Mungkin saudara nggak percaya, jarang-jarang ada orang yang baik hati kepada saya. Sebentar lagi turun hujan kali ini. Ada yang baik gitu, ya iya bisa aja. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Nanti saya keluar ruangan, satpam akan bertindak. Ya kan? Saya nggak percaya. Jarang-jarang ada orang baik semuanya. Lalu saudara keluarkan dompet, bayar. Benar nggak Bapak? Iya kan? Itu satu tindakan. Yang kedua, saudara percaya. Kalau saudara percaya bahwa saudara sudah ditraktir, saudara bisa keluar dari restoran tanpa membayar. Hal yang sama juga dalam kehidupan kerohanian. Hari ini kita tahu Yesus telah membayar utang dosa kita.
hari ini percaya. Ketika kita percaya, maka saudara tidak perlu membayar utang dosa saudara. Saudara cukup percaya, maka saudara dianggap Allah benar di hadapan. Tapi bagi orang yang di seberang sana, yang di luar sana, yang nggak percaya kepada Yesus, maka mereka harus membayar dosa mereka dengan perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu. Itu makanya karena mereka nggak percaya, mereka harus membayar. Tapi juga sebenarnya membayar itu juga nggak cocok, Bapak Ibu. Ya kan, mereka seringkali berkata nanti di surga akan ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Benar nggak? Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, masuk neraka. Benar nggak? Itu sebenarnya nggak benar, Bapak Ibu. Contoh ya. Misalkan ini misal ya, jangan saudara pikir ya. Misalkan saya gaplok orang gitu, saya tampar orang ya, lalu saya diadukan sama si orang tadi ke polisi dan saya akan disidang. Lalu saya punya pikiran, kalau perbuatan jahat saya dibandingkan dengan perbuatan baik saya, maka saya bisa lepas hukuman. Maka saya berbuat baik, saya menolong orang, saya membantu panti asuhan, saya membantu panti jompo, kecuali panti pijat saya nggak bantu, misalkan gitu Bapak Ibu ya kan? Lalu saudara berharap, wah karena saya sudah banyak perbuatan baik, saya berharap saya tidak akan bisa ditangkap polisi. Bisa nggak gitu? Nggak bisa kan? Iya, kalau saudara gaplok orang, saudara harus tanggung jawab kepada polisi. Nggak akan mungkin polisi itu bertanya, kamu sudah berbuat baik apa? Kalau kamu banyak berbuat baik, kamu akan dilepas. Nggak bisa. Nggak bisa perbuatan kita dibayar dengan perbuatan baik kita. Ya kan? Kalau saudara gaplok orang, saudara harus dituntut berdasarkan gaplok orang. Nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik saudara. Walaupun saudara membantu panti asuhan, panti jompo, dan segala macam, nggak bisa itu membayar kesalahan saudara. Ya kan? Iya. Tapi nggak tahu tetangga sebelah. Mereka berkata, perbuatan baik kalau lebih banyak bisa masuk surga. Ya kan? Seakan-akan perbuatan baik ini bisa membayar perbuatan jahat. Nggak bisa. Kalau perbuatan jahat ya harus dibayar dengan ya tangkap polisi atau didenda segala macam. Ya kan Bapak Ibu ya? Nggak bisa diperbandingkan perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Nggak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Karena itulah kita percaya Yesus telah menebus dosa kita. Maka kita hari ini bebas dari hukuman dosa, bebas dari kutukan. Ya, amin Bapak Ibu. Iya, harus dibayar itu, nggak bisa. Iya Bapak Ibu, haleluya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, kita hari ini benar dengan percaya, dengan iman. Karena itulah kita tidak bisa benar dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan beriman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Amin. Ya, dan hukum Taurat itu nggak bisa membuat kita benar juga. Kenapa? Dasar hukum Taurat bukan iman. Karena itulah ada ayat yang berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Spesifik Kristus, bukan semua firman. Kenapa tidak semua firman bisa membangkitkan iman? Karena hukum Taurat itu adalah firman. Tapi firman yang bukan dasarnya iman. Makanya tidak bisa membangkitkan iman. Karena dasarnya bukan iman, tapi perbuatan. Ibu, makanya harus membaca ayat itu lengkap. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan semua firman. Amin Bapak Ibu. Iya, karena apa? Dasar hukum Taurat bukannya iman. Coba kita baca sekarang ini ayat tambahan lagi nih. Galatia 3 ayat 12. Nah, itu sudah ada di depan. Ayo kita baca sama-sama lah supaya saudara benar-benar percaya ya. 1, 2, 3. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman tuh, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi bukan iman kan? Makanya gak semua firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman. Karena apa? Hukum Taurat dasarnya bukan iman, tapi perbuatan kita. Gitu Bapak Ibu. Mantap. Lanjut. Karena itulah orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak akan pernah punya iman. Karena iman hanya timbul dari pendengaran akan
akan firman Kristus, atau hanya ketika kita berfokus kepada Kristus. Jadi bukan hanya mendengar ya, ini bukan iman ya. Membaca Alkitab juga bisa bukan iman ya. Jadi maksudnya mendengar itu harus berfokus kepada Yesus. Amin. Bukan hanya harus mendengar. Kalau hanya mendengar aja bisa bukan iman. Baca Alkitab, orang bisa berkata, oh itu tidak bisa bukan iman. Bisa Bapak Ibu, bisa. Amin Bapak Ibu. Artinya ketika orang berfokus kepada Yesus, disitulah orang bisa timbul iman. Bahkan perwira Romawi dipuji Yesus punya iman yang besar. Kenapa? Karena dia berfokus kepada Yesus. Karena kita yakin perwira Romawi nggak akan, dia mungkin belum pernah baca Alkitab kan, tapi dia punya iman yang besar. Artinya apa? Karena hidupnya berfokus kepada Yesus. Jadi pemahaman arti iman timbul dari mendengar firman Kristus harus kita pahami sebagai ketika kita berfokus kepada Yesus. Jadi iman bukan hanya mendengar, tapi juga membaca Alkitab. Benar Bapak Ibu? Iya. Gitu. Kalau enggak, orang nanti bisa keliru. Oh, baca Alkitab nggak bisa bukan iman. Bisa Bapak Ibu. Ya, bisa ya. Nah, Galatia 3:13 juga dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Ya itu tadi. Karena ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Kenapa di bawah kutuk? Karena orang selalu gagal melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat harus dilakukan semuanya dengan setia. Gagal satu, gagal semua. Ketika gagal, manusia menjadi hidup di bawah kutuk. Amin. Nah, jadi kenapa Yesus matinya terkutuk, matinya tersalib, agar bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa harus matinya disalib, kok tidak matinya di ranjang batu? Karena salib itu adalah inti dari hukum Taurat. Iya, ada 10 hukum Taurat. Kalau dirangkum, muncul 2 hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul 1 kata, itu adalah salib. Kenapa salib bisa menjadi inti hukum Taurat? Coba perhatikan aja salib ini. Ada 2 tiangnya, yang vertikal dan yang horizontal. Yang vertikal inilah menunjukkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Lalu yang horizontal, yang mendatar, inilah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Makanya salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Dan kenapa Yesus matinya disalib? Karena lewat kematian Yesus disalib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, maka Yesus bisa menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Bapak Ibu? Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Iya, jadi hukum Taurat itu harus dilakukan seluruhnya. Gagal satu, gagal semua. Tapi kalau orang berhasil, maka orang akan diberkati, bahkan berkat mengejar kita. Tapi faktanya tidak ada orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 15. Ulangan. Nah, ya, haleluya Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat 15. Jadi kalau gagal melakukan hukum Taurat, kutuk akan mengejar kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berhasil, maka berkat akan mengejar kita, bahkan kita diangkat di atas segala. Nih, saya bacakan ya, Ulangan 28 ayat 15 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, perintah apa itu? 10 hukum Taurat dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai. Inilah sebabnya ketika orang hidup di hukum Taurat dan gagal, maka orang akan hidup di dalam kutuk. Ini. Oke Bapak Ibu ya. Jadi harus melakukan semuanya. Tapi sebaliknya, kalau orang berhasil melakukan hukum Taurat, maka berkat akan mengejar kita, bahkan kita diangkat di atas segala bangsa. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, jadi ulangan ini ada 2 sisi. Satu berkat, satu kutuk. Ulangan 28 ayat 1 sampai 3 itu berkat.
Tapi kalau gagal melakukan hukum Taurat, Ulangan 28 ayat 15 itu kutuk. Tapi nyatanya orang selalu gagal melakukan Taurat, maka kutuk selalu ada di dalam orang yang hidup di bawah. Itu sebabnya Bapak. Ini saya bacakan ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya. Lalu nanti saya tutup ayat 3 ya. Supaya kita sama-sama. Supaya nggak ada yang tidur ya. Saudara juga bisa mencatat ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena itu nanti bahan soal. Nah, akhir dari ibadah nanti ada kuis berhadiah. Kalau saudara bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan khotbah setiap pendeta, saudara dapat amplop. Saudara dapat berkat. Kan lumayan kan? Jadi itu sebenarnya upaya supaya saudara mendengarkan khotbah juga serius. Kenapa? Akhir ibadah nanti ada kuis atau pertanyaan tanya jawab yang berkaitan dengan khotbah setiap pendeta. Luar biasa ya. Iya, jadi saudara juga bisa ngajar teman ya. Nih, saya bacakan ya. Ulangan apa itu? Telepon dari surga. Jangan ada lagi Sopi. Tadi kan udah diumumkan di depan. Please silent handphone ya. Cek handphone masing-masing. Cek, jangan ada yang masih ini suaranya ini ya. Kalau kan nanti saya candain aja. Iya dong. Ya. Sekarang kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 3, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti saya tutup dengan ayat 3 ya. Saya mulai. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, dan itu hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 Bapak Ibu. Ayat 3 saya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Nah, ayat 2 itu saudara perhatikan Bapak Ibu, jika melakukannya ya, atau ayat 1 Bapak Ibu, ya, jika kita melakukan hukum Taurat, maka apa? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, maka orang itu akan diangkat di atas segala bangsa. Biasa kan? Nyatanya ada nggak orang yang bisa melakukannya? Nggak ada. Bahkan orang Israel aja gagal 1500 tahun mulai zaman Musa sampai masa Yesus, nggak ada orang Israel yang bisa melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka harusnya dihukum mati, tapi dengan korban domba mereka dibebaskan dari hukuman. Jadi mereka harus membayar dosa mereka dengan korban domba. Amin Bapak Ibu. Iya, tapi ada satu pribadi yang bisa melakukan hukum Taurat. Siapa namanya? Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya ayat ini juga berlaku sehingga Yesus diangkat di atas segala nama. Jadi itu penggenapan dari Ulangan 28 ayat 1. Maka Yesus diangkat di atas segala nama. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 9. Coba. Jadi hanya satu yang bisa menggenapi hukum Taurat, itulah Yesus. Makanya Yesus diangkat di atas segala nama. Dan itulah menggenapi Ulangan 28 ayat 1. Nih saya bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Efesus 2 ayat 9 ini menggenapi dari Ulangan 28 ayat 1. Filipi, iya, Filipi 2 ayat 9, ya, bukan Efesus Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 9, amin Bapak Ibu. Jadi Filipi 2 ayat 9 ini menggenapi Ulangan 28 ayat 1. Ya, jadi luar biasa kan?
Iya, makanya Allah mengangkat Yesus di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit saudara, di atas nama masalah kita. Itulah sebabnya Yesus adalah jawaban apapun masalah. Saudara mengalami masalah penyakit, nama Yesus ada di atas nama penyakit kita, maka Yesus bisa menyembuhkan kita. Saudara mengalami masalah pekerjaan, usaha pekerjaan, Yesus ada di atas nama masalah usaha pekerjaan saudara, maka Yesus bisa menjadi solusi. Saudara mengalami masalah rumah tangga, Yesus ada di atas nama masalah rumah tangga saudara, maka Yesus bisa menjadi solusi. Amin. Jadi apapun masalah kita, masalah penyakit, masalah usaha pekerjaan, masalah keluarga, atau apapun masalah kita, masalah anak, panggil nama Yesus. Nama Yesus ada di atas segala nama, maka Yesus menjadi solusi apapun masalah hidup kita. Amin. Itu. Oke Bapak Ibu, iya. Makanya Yesus adalah jawaban. Oke Bapak Ibu ya, tuh. Ya, dan juga lewat kematian Yesus di atas kayu salib, berkat Allah kepada Abraham itu sampai kepada kita. Semula berkat Allah kepada Abraham itu nyangkut, nggak nyampe kepada kita. Kenapa? Karena ketika ada hukum Taurat, maka Allah membuat hukum Taurat ini sebagai syarat. Kalau manusia bisa melakukan hukum Taurat, maka aku akan memberkati. Tapi faktanya, nggak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Akibatnya, berkat Allah kepada Abraham tidak sampai kepada siapa. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, maka berkat Abraham yang semula itu macet karena syarat penggenapan hukum Taurat, maka sekarang bisa kita terima. Apapun janji Allah kepada Abraham, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka janji Allah, berkat Allah kepada Abraham itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu, tuh gitu. Jadi Allah itu luar biasa. Iya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Rasul Paulus itu sangat marah ketika jemaat Galatia itu kembali kepada hukum Taurat. Bahkan Paulus sampai mengutuk 2 kali, dan hukum Taurat itu disebut Paulus Injil yang lain, jadi Injil palsu. Jadi hukum Taurat itu bukan Injil ya, karena Injil artinya apa? Injil, kabar baik. Hukum Taurat itu bukan kabar baik, itu syarat Allah yang berat, yang justru membuat orang dihukum, bahkan membawa kepada kematian. Karena itu hukum Taurat itu bukan Injil, dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia. Ya Bapak Ibu, coba kita lihat Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Nih, saya bacakan. Aku, siapa nih aku? Rasul Paulus heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia ini siapa? Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah, inilah Injil yang lain, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu bukan Injil, hukum Taurat itu bukan kabar baik. Karena apa? Itu adalah syarat yang berat dari Allah agar manusia diberkati oleh Allah. Tapi faktanya tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka justru hukum Taurat mendatangkan kematian dan kutuk. Amin. Karena itulah Rasul Paulus menegaskan kembali, jangan orang Kristen kembali kepada hukum Taurat. Kalau saudara kembali kepada hukum Taurat, maka Allah akan menilai saudara berdasarkan ketaatan saudara melakukan hukum Taurat. Dan faktanya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena itulah justru saudara menjadi hidup di dalam kutuk. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Ya, jadi karena itulah saudara, mari kita tetap hidup dalam anugerah. Tetap sebagai anak ya. Jadi saudara juga jangan ikut-ikutan berkata hamba ya. Banyak pendeta berkata hamba Tuhan dan segala macam. Bahkan ada yang berkata, aduh, sebenarnya saya ingin tegur, tapi ya udahlah. Hamba yang
hina katanya, hina yang tidak berguna. Aduh, ya kalau nggak ada gunanya ngapain kamu berdiri di mimbar? Menghina lagi. Aku adalah hamba yang hina. Aduh, hina ngapain kamu berdiri di mimbar? Iya nggak apa-apa. Iya dong. Iya kalau udah menyebut dirinya hina, apalagi tidak berguna, ngapain kamu berdiri di mimbar khotbah? Iya nggak Bapak Ibu? Iya, saudara harus berkata aku anak Allah yang dikasih dan berkenan. Kalau saudara anak Allah yang dikasih berkenan, saudara tidak akan diterapkan Allah sebagai hamba. Syarat hamba itu berat loh, banyak tuntutan. Saudara bisa memperbandingkan di dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada Simba sama ada anak saudara. Saudara, perlakuan saudara terhadap anak saudara dan terhadap Simba itu pasti berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Anak itu kadang-kadang ngelawan, tapi saudara tetap mengasihi dia. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, saudara suruh beresin kamar kamu. Ah, enggak, capek. Saudara tetap menerima dia sebagai anak. Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong. Coba kalau Simba di rumah, saudara suruh, capek, malas. Langsung saudara ini dia keluarin gitu. Siapa kamu? Benar nggak Bapak? Jadi sikap saudara terhadap pembantu dengan anak itu bisa beda. Benar nggak? Kalau terhadap anak kita siap mati kan? Iya nggak? Siap mati kalau anak ada apa-apa anak kita siap mati. Tapi kalau Simba itu harus mati dulu kita. Benar nggak Bapak? Yang nggak terbalik dia nggak. Iya. Jadi beda. Sama dengan Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita rela mati bagi kita? Karena kita adalah anaknya. Sama seperti kita orang tua terhadap anak kita rela mati. Benar nggak? Iya kan? Iya. Tapi kalau saudara menyebut diri hamba, saudara yang harus mati bagi Allah. Iya. Jadi saudara bisa pinter gitu ya, jangan suka menyebut hamba. Oke Bapak Ibu ya. Ya oke. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi Rasul Paulus itu mengutuk orang yang mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat di Galatia. Kenapa? Karena hukum Taurat itu mendatangkan hukuman, bahkan hukum Taurat itu membuat kematian. Ya, karena itulah keras sekali Rasul Paulus menegur orang Galatia. Karena itu, kalau saudara ingin melihat perbandingan antara anugerah dengan hukum Taurat, bacalah kitab Galatia. Bukan kitab yang lain, kitab Galatia. Kenapa? Karena dalam kitab Galatia inilah banyak Rasul Paulus berbandingkan antara anugerah dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena jemaat Galatia, gereja Galatia pernah didatangi oleh orang Yahudi yang memaksa jemaat Galatia harus hidup di bawah hukum Taurat. Itu Bapak Ibu. Jadi itu ceritanya. Bahkan Rasul Paulus mengutuk sampai 2 kali loh Bapak Ibu. Ya oke. Sekarang ada satu pernyataan dari Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 agak kesannya kontroversial. Tapi saya akan jelaskan supaya saudara tidak salah mengerti. Efesus 2 ayat 15. Jadi sekali lagi saya ingatkan, orang Kristen jangan suka menyebut hamba ya. Hamba itu beda dengan anak ya. Kalau anak itu tanpa diminta pun pasti dia dapat warisan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya. Kalau orang tuanya tanpa diminta oleh anaknya pasti akan memberikan warisan kepada anaknya. Tapi Simba di rumah walaupun sudah kerja puluhan tahun nggak akan mungkin dapat warisan. Makanya kalau saudara menyebut diri saudara hamba, saudara sama dengan bodoh karena menghilangkan warisan Allah terhadap diri saudara. Nah iya itu. Karena hanya kepada anak warisan Allah turun. Tapi bagi hamba warisan itu tidak dapat. Dan itu terlihat dalam kasus Hagar dan Ismail. Mereka adalah hamba maka diusir. Tidak pernah atas warisan Abraham. Ya kan? Iya itu. Makanya saudara jangan suka menyebut diri hamba ya. Amin Bapak Ibu. Iya itu beda banget itu antara anak dengan hamba.
Iya, jangan terkesamping rendah hati, tapi jadi kebodohan. Hanya anak yang berhak atas warisan orang tuanya kan? Iya kan? Iya. Makanya saudara jangan bodoh menghilangkan warisan Allah terhadap hidup saudara. Tetaplah menyebut anak. Kalau anak itu mantap Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Anak itu mantap kan? Iya, coba di rumah. Bangun agak siangan anak, ya orang tua masih oke. Coba si Mbak di rumah bangunnya jam 9 malam, 9 siang. Udah dimomelin tuh Bapak Ibu. Ya biasanya bangunnya pagi jam 5, cuci piring, cuci ya, ngepel segala macam. Kalau anak kan mesti tidur kan, jam 5. Iya kan? Iya, beda. Makanya saudara jangan bodoh menyebut diri saudara hamba. Saudara penuh dengan tuntutan Allah nanti. Tapi ketika kita anak, cinta Allah mengasihi saudara, gitu kan? Iya kan? Iya, kalau anak bangun jam 9 juga oke lah, ya kamu mungkin capek ya nak ya, oke ya, mungkin kamu gak enak badan ya, gitu. Ya kan? Tapi kalau Simba bangun jam 9, kok bangun jam 9? Saya bangun jam 6, masa saya lebih dulu bangun dari kamar? Kan langsung diomelin kan? Iya, tapi kalau anak enggak, masih banyak pengampunan. Iya kan? Iya. Makanya jangan suka menyebut diri saudara hamba. Tuntutan Allah nanti jadi tinggi kepada diri saudara. Ya, ya kan? Iya. Jadi saudara kehidupan orang Kristen itu gampang. Lihat aja dalam kehidupan keluarga. Iya, itulah sikap. Iya, sikap Allah terhadap kita juga sama seperti Tuhan dalam keluarga. Karena kita juga keluarga kerajaan surga kan? Iya. Demikian juga banyak orang yang susah mengerti tentang Tritunggal Allah. Gimana sih menjelaskan Tritunggal? Gampang, lihat aja dalam keluarga. Ada Tritunggal Allah. Tritunggal keluarga. Ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Itulah Tritunggal Allah. 3 pribadi tapi tetap satu. Suami satu dengan istri, satu dengan anak. Iya kan Bapak? Iya. Kok jelasin gitu aja repot amat. Ya Bapak. Iya, pemahamannya kayaknya ribet gitu. Padahal ya benar kata Gus Dur, gitu aja repot. Ya, sekarang Efesus 2 ayat 15. Ya, nih. Sama juga seperti kehidupan orang Kristen itu kayak gimana sih? Gitu kan. Orang kan bertanya-tanya, kehidupan yang berkenan di depan Allah itu kayak gimana sih? Lihat aja perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel dituntun oleh tiang awan siang, tiang api waktu malam. Nah sekarang kita juga orang Kristen hidup di dalam padang gurun kehidupan, dituntun oleh tiang salib, mengadakan anugerah Yesus. Ya udah itu, gampang kan? Gampang. Jadi orang juga pemahamannya kadang-kadang gimana gitu. Makanya ada lagi pemahaman yang ini, orang Kristen kan harus memikul salib kan, tapi seringkali pemahaman salib itu adalah penderitaan. Jadi misalkan anaknya narkoba, dia pasti akan berkata, wah aku sedang memikul salib, anakku sedang narkoba. Mungkin suaminya rada genit gitu, oh aku sedang memikul salib, suamiku nyeleweng, misalnya gitu. Jadi seakan-akan salib itu adalah masalah. Padahal salib yang dikatakan kita memikul salib, bukan salib penderitaan dan kematian Yesus. Saudara baca ayatnya, itu salib kita. Salib kita itu salib apa? Yang bebas penderitaan, yang penuh berkat. Sama seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tiang awan, tiang api itu bukan memberatkan hidup mereka, bukan masalah dalam perjalanan mereka. Justru itu membuat nyaman hidup mereka. Hal yang sama juga dengan tiang salib Yesus yang menuntut kehidupan kita, membuat hidup kita nyaman. Karena salib ini membuat kita hari ini diberkati, salib Yesus membuat hari ini kita disembuhkan dan segala macam. Jadi ketika kita memikul salib, itu adalah salib berkat, salib kesembuhan, salib kelepasan yang enak. Karena Yesus sendiri berkata, pikullah kuk yang kupasang, yang ringan dan enak. Jadi yang kesembuhan kan enak, berkat kan enak. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi banyak orang pemahamannya salib itu adalah penderitaan. Ada masalah baru mikul salib. Yang sakit-sakit yang gak enak itu sudah dipikul oleh Yesus. Amin Bapak Ibu? Iya. Jadi Yesus menggantikan kita memikul salib yang menderita dan tidak enak.
Tapi hari ini salib yang kita pikul adalah yang enak, yang sehat, yang berkat, ya kayak gitu kan enak kan? Iya. Coba sekarang Efesus 2 ayat 15. Nah, saya bacakan ya. Sebab dengan matinya, yaitu siapa Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau saudara baca ayat ini, saudara menjadi salah mengerti. Seakan-akan hukum Taurat itu dibatalkan di dalam kehidupan manusia. Salah. Baca ayat itu harus ada konteksnya. Baca ayat sebelumnya. Ya Bapak Ibu. Jadi yang dibatalkan dengan kematian Yesus adalah hubungan yang semula putus antara Allah dengan manusia. Lewat kematian Yesus yang disalib, maka itu menjadi pendamaian. Lihat kalimat terakhirnya, mengadakan damai sejahtera. Jadi kembali manusia bersatu dengan Allah. Jadi pemisahan antara Allah dengan manusia itu yang dibatalkan. Jadi saudara baca ayat jangan asal comot ya. Kalau asal comot nanti pemahaman saudara jadi berbeda. Lanjut. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi karena Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Coba. Setelah itu satu lagi selesai kita. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ini saya bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku itu siapa? Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi menggenapi. Amin Bapak Ibu. Ya, ayat 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi belum lenyap, langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sudah terjadi belum? Sudah digenapi Yesus. Jadi kalau ini bahasa Indonesia yang terjemahannya kurang kena, jadi pemahaman orang ya sebelum semuanya tergenapi, fulfill bahasa Inggrisnya, tergenapi, dan hukum Taurat sudah fulfill, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Coba Bu buka bahasa Inggrisnya Bu, supaya jemaat bisa tahu ya. Matius 5 ayat 18 tadi. Matius 5 ayat 18 sudah tergenapi. Lihat Bapak Ibu fulfill-nya. Lihat yang diblok oleh Ibu Odi. Sampai fulfill, tergenapi. Jadi udah pas, tergenapi kan? Tuh, udah tergenapi belum? Sudah. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Iya, cuma terjemahannya kok terjadi, jadi orang nggak bisa mengkaitkannya bahwa hukum Taurat sudah digenapi. Sekarang buka Bu, ayat terakhir, Roma 10 ayat 4. Udah tergenapi kan? Udah. Jadi kalau sudah tergenapi, bagi orang Kristen hukum Taurat itu tidak berlaku. Tapi masih ada. Untuk siapa adanya? Untuk orang yang tidak percaya Yesus. Iya, jadi hukum Taurat itu masih ada. Tapi bagi orang Kristen tidak berlaku. Tapi bagi orang di luar Kristen yang tidak percaya Yesus, hukum Taurat itu masih berlaku. Makanya mereka masih mengandalkan perbuatan baik mereka untuk berkenan di hadapan Allah. Itu Bapak Ibu. Kalau orang Kristen kan enggak kan? Enggak lagi mengandalkan perbuatan kita. Iya, mengandalkan perbuatan itulah melakukan hukum Taurat. Nih, saya bacakan ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Udah genap kan? Iya, udah genap. Sesuai dengan Matius 5 ayat 18 tadi. Menggenapi hukum Taurat adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita hari ini benar karena percaya.
Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Sama seperti tadi, makan di restoran, saudara harus bayar. Tapi ketika ada orang bayar, bagian saudara hanya percaya bahwa saudara telah dibayar, maka saudara bisa keluar dari restoran tanpa membayar. Amin. Tapi bagi orang yang tidak percaya, harus membayar, mengeluarkan dompetnya. Hal yang sama juga secara rohania, bagi orang yang tidak percaya Yesus, harus membayar dengan perbuatan baik mereka. Makanya kehidupan orang di luar Yesus, mereka tetap mengandalkan perbuatan baik. Kalau mati, dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan. Jadi amal perbuatan dihitungkan kepada mereka, tapi orang Kristen enggak. Karena kita sudah percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Enak ya? Kok bisa Pak? Kita bisa menggenap hukum Taurat masih ada, tapi bagi kita tidak berlaku. Karena Yesus telah membayar. Sama seperti juga di bank. Di bank itu banyak kreditan rumah, KPR, kredit kepemilikan rumah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Banyak kan? Ada jutaan orang kan yang kredit rumah kan? Ada kan? Jadi yang kredit itu harus membayar cicilan setiap bulan. Tapi bagi kita yang sudah lunas, nggak ada lagi cicilan, nggak ada lagi kewajiban. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yesus telah membayar lunas. Maka bagi orang Kristen tidak lagi kewajiban untuk kita benar dengan perbuatan. Tuh, jadi pintar orang Kristen. Amin. Bagi mereka nggak percaya Yesus, dia harus membayar dengan perbuatan baik mereka. Makanya kalau mati mereka disebut diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau kita kan enggak. Mana ada pendeta ketika orang Kristen mati diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan? Enggak ada orang Kristen begitu. Kalau ada pendeta berkata dia, ya sudah dipecat. Iya, amin Bapak Ibu, amin. Iya, makanya orang Kristen itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena Yesus. Yesus telah membayar lunas, maka kita hari ini cukup percaya Yesus, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Sehingga orang Kristen bisa benar di hadapan Allah cukup dengan percaya kepada Yesus. Di luar Yesus, orang harus melakukan hukum Taurat agar benar di hadapan Allah. Tapi faktanya semua orang gagal melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, karena itulah kita hari ini mengucap syukur dengan percaya Yesus, maka kita dilihat Allah telah benar di hadapannya. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.